Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menemukan luas daerah suatu lingkaran. Yang pertama, silakan anak-anak menggambar sebuah lingkaran dengan menggunakan jangka dengan ukuran jari-jari bebas atau sembarang. Kemudian, setelah kalian gambar, buatlah 2 garis tengah sehingga lingkaran terbagi menjadi 4 bagian sama. Silahkan kalian bisa perhatikan di gambarnya. Satu lingkaran kemudian dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Setelah itu, salah satu juring bagilah menjadi 2 sama besar. Ambil satu bagian, kemudian potong menjadi 2 bagian sama besar. Langkah berikutnya, berilah warna yang berbeda untuk masing-masing setengah lingkaran. Kita ambil setengah lingkaran, kita kasih warna yang berbeda, ya diantaranya kuning dan merah. Nah, kalian bebas mau memberikan warna apa, silahkan bisa 2 warna berbeda. Kemudian yang berikutnya, potonglah menurut garis jari-jari lingkaran. Kemudian kalian potong menurut garis jari-jari lingkaran. Silahkan dipotong. Nah, seperti ini. Dipotong lagi. Kemudian jangan lupa tadi yang satu bagian juring dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, seperti ini. Nah, akan tampak ketika sudah dipotong menjadi seperti ini. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 potongan, tapi untuk yang 2 potongannya kecil. Kemudian yang keenam, susunlah juring-juring tersebut secara zigzag dengan diawali dan diakhiri juring yang kecil. Silakan disusun ini zigzag secara bergantian warnanya. Untuk langkah berikutnya adalah buat satu lingkaran lagi, dan sekarang kita buat 4 garis tengah sehingga nanti menjadi 8 juring yang sama. Sama seperti langkah berikutnya, potong salah satu juring menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian berilah warna, potong tiap juring dan susun seperti pada langkah 4 sampai dengan 6. Jadi silakan diberi warna, 2 warna yang berbeda, kemudian kita susun seperti langkah sebelumnya secara zigzag. Nah, kemudian sekarang kita bandingkan hasil susunan pertama dengan kedua. Nah, silakan anak-anak perhatikan perbandingannya. Langkah berikutnya masih sama, silahkan anak-anak menggambar 1 buah lingkaran lagi, dan sekarang silahkan kalian potong atau kalian buat 8 garis tengah sehingga menjadi 16 juring. Kemudian salah satu juring dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, ini ada 16 juring. Berikutnya sama, silakan diberi warna, 2 warna yang berbeda, merah dan kuning, kemudian potong setiap juringnya. Ini dipotong, kemudian disusun seperti langkah sebelumnya ya, zigzag dengan cara selang-seling. Ini sampai semua juring tersusun. Nah, sekarang kita bandingkan susunan pertama dengan susunan kedua serta susunan yang ketiga. Nah, silakan kalian perhatikan, ini adalah susunan yang pertama ketika 1 buah lingkaran dipotong menjadi 4 bagian sama besar, atau tadi kita buat hanya 2 garis diameter, kemudian ini ada 4 garis diameter, ini ada 8 garis diameter. Silakan kalian lihat perbedaannya. Nah, sekarang bagaimana jika lingkaran itu kita potong menjadi 32 juring yang sama, kemudian disusun seperti langkah-langkah sebelumnya, maka nah inilah gambar yang akan terbentuk. Nah, sekarang kita bandingkan dari keempat bentuk yang sudah kita buat dari 4 lingkaran tadi.
Untuk yang pertama yang bawah tadi seperti ini, jadi potongan juringnya besar-besar, kemudian yang kedua agak kecil, lebih kecil lagi, dan ini menjadi 32 juring yang sama hingga bentuknya menyerupai sebuah persegi panjang ya, untuk yang bentuk yang keempat. Nah, sekarang kita lihat bentuk yang terakhir tadi. Setelah kita susun seperti ini ya, maka sudah menyerupai sebuah persegi panjang. Kemudian sisi panjang dari susunan tersebut ya, sisi panjang dari susunan tersebut sebenarnya adalah apa kira-kira ya, setengah dari keliling lingkaran. Kemudian sisi lebarnya sama saja dengan jari-jari lingkaran. Nah, sehingga dengan rumus keliling yang sudah kita pelajari, panjangnya ya Pi kali D atau Pi kali 2R, maka panjang dari persegi panjang ini yang terbentuk dari lingkaran tadi sama saja dengan ya setengah keliling lingkaran. Setengah keliling lingkaran ya. Maka setengah dari keliling lingkaran adalah setengah kali Pi kali 2R, atau bisa juga langsung kita tuliskan menjadi Pi kalikan R tadi ya. Ini adalah panjang dari setengah keliling lingkaran, yaitu Pi kalikan R. Kemudian sisi lebarnya berasal dari jari lingkaran, yaitu R. Sehingga luas daerah juring, susunan juring tadi yang serupa dengan persegi panjang ini adalah ya, yaitu Pi kali R atau Pi R kuadrat. Nih, didapat dari manakah? Yaitu dari ya, luas persegi panjang P kali L atau panjang lebar, kemudian panjangnya ini tadi adalah setengah dari keliling lingkaran, yaitu Pi kali R, kemudian dikalikan lebarnya adalah jari-jarinya, sehingga kesimpulan untuk rumus luas lingkaran adalah Pi kalikan R kuadrat. Nah, ini untuk rumus luas lingkaran, yaitu Pi kalikan R kuadrat, atau bisa kita tulis Pi kalikan R kalikan R. Kemudian, nah ini hubungan antara luas jari-jari dan Pi bisa kita buat segitiga ajaib mungkin ya namanya. Nah, di mana bagian atas adalah luas, kemudian sebelah kirinya kita tulis sebagai Pi, kemudian sebelah kanannya adalah R kuadrat, sehingga luas untuk lingkaran sama dengan Pi kalikan R kuadrat. Kemudian untuk mencari R-nya, R kuadrat sama dengan luas per Pi, sehingga luas dibagi Pi. Dengan kata lain, untuk mencari R-nya atau jari-jarinya sama dengan akar dari luas dibagi Pi. Nah, ini hubungan antara luas jari-jari dan Pi. Jadi kalian bisa membuat dalam segitiga. Kemudian kita masuk ke contoh. Ini contoh yang pertama. Ada sebuah lingkaran dengan diameternya adalah 42 cm. Kita hitung luasnya. Diameternya 42 cm, D-nya yaitu 42, maka jari-jari atau R-nya adalah 21. Kita dapat dari 42 dibagi 2. Pi yang kita pakai di sini adalah 22/7 karena diameternya atau 42 habis dibagi 7 atau merupakan kelipatan 7. Kita langsung masukkan dalam rumus L sama dengan Pi kali R kuadrat sama dengan Pi kali R, kemudian kita masukkan angkanya. Pi-nya 22/7 kali 21 kali 21, tinggal kita masukkan saja. Nah, ini dari hasil penyederhanaan dapat 22 kali 3 kali 21, sehingga hasilnya adalah 1386 cm persegi. Nah, langsung ke contoh kedua. Masih sama, hitunglah luas lingkaran yang diketahui diameternya adalah 40 cm.
diameter 40 cm, maka jari-jarinya adalah 20 cm. Langsung kita masukkan ke dalam rumus Pi kali R kuadrat, sehingga Pi-nya yang kita pakai adalah 3,14 karena 40 bukan kelipatan 7. Kita masukkan angkanya 314 per 100, kita peroleh dari 3,14 dikali R-nya 20 kali R20. Setelah kita sederhanakan, maka kita dapatkan 314 dikali 2 kali 2, maka hasilnya adalah 1256 cm persegi. Itu untuk contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, itulah luas lingkaran dengan diameternya sekarang 49. Nah, 49 diameternya, maka jari-jarinya adalah kita bagi 9. Nah, ini untuk angka ganjil ketika kita bagi dengan 2, hasilnya pakai koma desimal 24,5. Akan kesulitan ketika kita memasukkan R-nya dengan 24,5. Maka untuk memudahkan dalam perhitungan, sama ya, kita tuliskan rumusnya dulu, kemudian kita masukkan angkanya. Nah, R yang kita masukkan di sini yaitu yang 49 per 2, bukan yang 24,5. Kenapa? Boleh silahkan 24,5, tapi di sini nanti kita akan mengalami kesulitan dalam menghitung. Angkanya jadi lebih besar, maka boleh kita masukkan R di sini dengan 49 per 2. Ya, kita sederhanakan. Setelah kita sederhanakan, didapatlah 11 kali 7 kali 49 per 2. Hasil akhirnya menjadi 1886,5 cm persegi. Nah, itu tadi anak-anak tentang rumus luas lingkaran beserta contohnya. Untuk lebih memahami materi ini, silahkan kalian latihan dengan belajar dari buku maupun dari sumber yang lainnya. Kita akhiri. Tetap semangat, sehat, mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.